Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah kualitas perairan yang diampu oleh dosen Bapak Amirin SPMP. Di sini saya Muhammad Jafar Faironi akan menjelaskan materi tentang wadah budidaya ikan. Nah, sebelum memasuki materi inti, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang budidaya. Nah, dalam budidaya ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya, yakni antara lain yang pertama ketersediaan benih yang tepat dalam jumlah, kemudian mutu, waktu, dan juga tempat yang mudah dijangkau, serta harga yang murah. Pembenihan ikan dapat dilakukan dengan cara tradisional, semi intensif, dan juga intensif. Nah, mengutip dari literatur Rukmana dan juga Yudi Rahman pada tahun 2016, hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembenihan ikan diantaranya adalah yang pertama adalah wadah pembenihan seperti kolam pemeliharaan induk, kolam pemijahan, dan juga penetasan serta kolam pendeteran. Wadah dan media sangat penting dibutuhkan pada kegiatan budidaya karena sarana tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar dapat menghasilkan produk yang baik pula. Kondisi sarana budidaya sebaiknya dapat membuat hidup ikan serasa di lingkungan aslinya. Walaupun dengan batas penebaran yang tinggi, tingkat kehidupan dan perkembangan ikan diharapkan optimal dengan perlakuan yang baik. Selanjutnya di sini saya mengutip Kordi pada tahun 2015. Beliau mengemukakan yakni prinsip semua wadah akukultur dapat digunakan untuk penerapan baik semi intensif ataupun super intensif. Namun, untuk menekan biaya investasi dan biaya produksi, sebaiknya dipilih wadah yang ideal untuk penerapan sistem semi-intensif dan juga super intensif. Dengan menggunakan wadah akukultur yang ideal di lokasi yang sesuai, maka penerapan akan lebih mudah. Nah, selanjutnya jenis macam-macam wadah untuk budidaya ikan. Ya, ini yang pertama ada kolam tanah. Karakteristik dari kolam tanah atau kolam tradisional ini, yakni memiliki sistem budidaya terutama hanya memanfaatkan pakan alami yang terdapat dalam kolam. Kepadatan ikan yang dipelihara dalam kolam umumnya rendah, biasanya hanya terdiri atas satu jenis saja atau monokultur, sedangkan lahan yang digunakan biasanya relatif luas. Selanjutnya, struktur kolam tradisional umumnya masih menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia, seperti untuk pematang, biasanya digunakan tanah yang dipadatkan, jadi belum menggunakan bahan modern seperti semen ataupun beton. Nah, untuk saluran pembuangan ataupun saluran pemasukan air kebanyakan belum dibuat sesuai prinsip efisiensi atau belum dibuat secara permanen. Di samping itu, kebanyakan petani mengelola kolam tradisional hanya sebagai usaha tambahan di samping mata pencarian utama mereka sebagai petani ataupun nelayan. Yang kedua ada kolam air deras. Usaha budidaya ikan air deras atau running water system begitu lama dimulai di Indonesia. Sistem ini baru berkembang sekitar tahun 1970-an. Sistem air deras ini banyak diminati karena dapat memberikan hasil yang cukup tinggi dalam kurun waktu pemeliharaan yang relatif singkat, sehingga akan memberikan keuntungan yang tinggi bagi pengolahnya. Budidaya sistem air deras juga memanfaatkan aliran deras untuk mempercepat pertumbuhan ikan yang dipelihara. Budidaya dengan air deras dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni meliputi kolam air deras, kolam drum, dan juga kolam parit. Jenis ikan yang dipelihara harus merupakan jenis ikan yang bersifat reotaksis positif atau menyenangi arus, dan juga bentuk tubuh ikan tidak pipi sehingga memudahkan untuk bergerak melawan arus. Hingga saat ini, jenis ikan yang memenuhi kriteria di atas hanya ikan Cyprinus caprio atau ikan mas, dan juga selain fungsinya sebagai wadah pemeliharaan ikan, budidaya ikan dengan sistem air deras ini juga memberikan fungsi tambahan karena pagar atau sekat yang dipasang di saluran air dapat digunakan sebagai penyaring sampah, sehingga saluran air lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya ada keramba jaring tancap atau KJT. Nah, keramba jaring tancap merupakan jaring kantong berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka bambu atau kayu yang ditancap pada dasar perairan. Pasangan kayu atau bambu ditancap dengan rapat seperti pagar atau hanya dipasang di bagian sudut kantong jaring. Ikan yang dapat dibudidayakan dengan teknik keramba
tancap atau KJT ini, yaitu ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan bawal, ikan betutu, dan jenis ikan air tawar lainnya. Dalam menggunakan metode KJT ini memiliki beberapa keuntungan, yakni yang pertama, desain lebih mudah dan efisien dalam pembuatannya. Kemudian dana yang diperlukan untuk membuat keramba juga tidak terlalu besar karena tidak memerlukan pemberat ataupun pengapung yang biayanya sangat mahal. Yang ketiga, pengoperasiannya mudah. Yang keempat, produktivitas lebih tinggi. Dan terakhir, tidak memerlukan kedalaman yang terlalu dalam seperti keramba jaring apung. Selanjutnya ada KJA atau keramba jaring apung. Nah, teknik budidaya ikan di keramba jaring apung atau KJA sudah dimulai sejak tahun 1954 di Jepang, yaitu untuk memelihara yellowtail atau Cervella quincurediata. Metode ini relatif sederhana, sehingga pada akhir-akhir ini banyak negara yang mengikuti penggunaan teknik ini. Keuntungan dari metode KJA ini yakni memanfaatkan perairan umum, sungai, waduk, dan tanah untuk produksi ikan tanpa adanya pengaturan air, suhu, dan juga saluran perairan. Keuntungan lain dengan menggunakan metode ini yakni memungkinkan penggunaan perairan secara maksimum dan juga ekonomis. Kemudian mengurangi penggunaan tanah untuk produksi ikan seperti kolam, tambak, dan sebagainya. Reproduksi predator dan populasi ikan mudah dikontrol, kemudian mudah dipindahkan bila terjadi hal yang membahayakan. Kemudian dalam sistem KJA ini mudah untuk dipanen, kemudian transportasi ikan hidup dan modal awal relatif lebih kecil. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha budidaya ikan dengan metode KJA ini, yakni yang pertama, penempatan keramba harus di lokasi perairan yang bebas dari pencemaran. Kemudian fluktuasi tahunan sifat-sifat fisika kimia air tidak terlalu besar sehingga tidak membahayakan bagi kehidupan ikan yang dibudidayakan. Selanjutnya ada metode kolam terpal. Kolam terpal adalah kolam yang dasarnya maupun sisi dindingnya terbuat dari terpal. Kolam terpal dapat mengatasi resiko-resiko yang terjadi pada kolam tanah maupun kolam beton. Terpal yang dibutuhkan untuk membuat kolam ini adalah jenis terpal yang dibuat oleh pabrik, di mana setiap sambungan terpal dipres sehingga tidak terjadi kebocoran. Untuk ukuran terpal ini disediakan oleh pabrik bermacam ukuran sesuai dengan besar kolam yang kita inginkan. Kolam terpal juga dapat mengatasi resiko-resiko yang terjadi pada kolam tanah maupun kolam beton. Terpal yang dibutuhkan untuk membuat kolam ini adalah jenis terpal yang dibuat oleh pabrik, di mana setiap sambungan terpal dipres. Nah, keuntungan dari kolam terpal ini, yang pertama ada terhindar dari pemangsaan ikan liar. Kedua, dilengkapi pengatur volume air yang bermanfaat untuk memudahkan pergantian air maupun saat panen. Selain itu, untuk mempermudah penyesuaian ketinggian air sesuai dengan Selanjutnya adalah kolam bak fiber. Untuk desain dan konstruksi bak fiber pada dasarnya hampir sama dengan kolam. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dilakukan untuk mensiasati lahan yang terbatas dan kemudahan dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan. Yang kedua, tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran. Yang ketiga, keseimbangan antara volume air dan penyangga bak harus kuat. Yang keempat, dasar peletakan untuk bak terpal atau bak plastik ini harus rata agar tidak mudah bocor. Hal ini bisa dilakukan dengan meratakan tanah terlebih dahulu, kemudian diberikan sekam. Kemudian ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan, serta distribusi air dan pengeluaran limbah produksi, dan juga adanya jalur panen dan akses pengolahan ikan. Nah, selanjutnya adalah kolam tambak.
Sistem ini biasanya dibangun di wilayah yang berdekatan dengan daerah pesisir pantai. Sumber air yang digunakan untuk tambak ini kebanyakan merupakan air asin, sehingga organisme yang dapat dibudidayakan dengan sistem ini pun terbatas pada organisme air asin ataupun air payau, seperti udang, kakap, dan juga bandeng. Nah, usaha budidaya dengan sistem tambak ini memberikan banyak keuntungan khususnya bagi pengelola maupun bagi masyarakat sekitarnya. Seperti yang pertama, organisme yang dibudidayakan dalam tambak umumnya berupa organisme dengan harga jual yang tinggi, sehingga usaha tambak jelas mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, terutama untuk tambak intensif. Selanjutnya, dengan adanya usaha tambak di suatu lingkungan pantai, maka diharapkan dapat membuka lahan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, pengontrolan organisme yang dibudidayakan menjadi lebih mudah karena lingkungan pemeliharaannya yang terbatas. Nah, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.